Tepuk tangan dulu. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan. Terima kasih, selamat siang. Saya rugi sedikit dapat presentasi setelah makan siang. Sampai sekarang dasarnya cukup baik, tetapi kurang irit, kurang efisien. Tetapi mudah-mudahan dengan lokokarya seperti ini, dengan diskusi besok, kita bisa berkembang koordinasi yang lebih baik. Oke, saya mulai dengan ini. Yang pertama, saya belum bisa membahasakan ini dalam Indonesia, tapi intinya tujuan program USAID IFX is to reduce greenhouse gas emissions, kurangi emisi karbon dari sektor lahan di Indonesia. This is done through forest conservation, konservasi hutan, dan sustainable forest management, and also aiming low emissions development on other already degraded land. Kita berikutnya. Kalau dalam pikiran saya, dasar program IFAX adalah dua pilar. Satu pilar, pengelolaan hutan. Satu pilar lagi, environmental governance. Dari segi pengelolaan hutan, kami fokus dengan kegiatan konservasi bersama masyarakat, bersama sektor swasta, dan bersama sektor pemerintah. Dan ini adalah kegiatan real di lapangan. Dari sektor environmental governance atau pillar environmental governance, kami kerja melalui proses tata ruang, khusus dengan KLHS, untuk mendukung pemerintah lokal dengan sistem yang lebih transparan bersama multi-stakeholder forum, supaya tata ruang bisa kasih visi yang jelas dan yang pro konservasi buat pembangunan ke depan. Jadi ada dua pilar, satu management, dan yang kedua governance. Next. Kita kerja di 4, kita sebut landscapes atau bentang wilayah di Papua. Dan saya mau catat bahwa ini tidak sesuai dengan batas kabupaten, tetapi fokus kita adalah wilayah dan dengan hutan, dengan high conservation value forest. Kita kerja dalam 4 bentang wilayah, satu Mambramo, satu di Sarmi, satu di Mimika, dan satu di Asmat. Fokus USAID IFAX adalah di tingkat kabupaten. Memang ada kantor kecil di Jayapura, tetapi fokus kerja kita, tenaga kita ada di tingkat kabupaten. Berikutnya, USAID IFAX instansi SKPD pemerintah lokal di tingkat kabupaten maupun 2 kali lipat jumlah staff IFAX di sini. Jadi IFAX tidak bisa kerja sendiri dan tidak mau kerja sendiri, tetapi kita mau mendukung lembaga, khusus lembaga Papua dan mitra yang mau membantu lembaga Papua lain. Di Mimika, fokus kita adalah di hutan bakau. Dan nanti saya akan punya stok karbon yang luar biasa tinggi. Nanti kita bisa lihat mungkin hampir 900 million tons karbon di hutan di Indonesia, di Papua, di 200, jadi potensi konservasi di sana luar biasa tinggi. Fokus ruang, juga program SDI, GIS and Infrastructure Geospatial Planning. Kita kerja sama masyarakat bersama informasi yang dapat mewujudkan rencana tata ruang wilayah dan mendukung penerapan pembangunan dan lestari di Papua. Bagaimana kami akan coba membantu teman-teman di Papua mewujudkan ini. Lanjut. Unit ini atau program ini terdiri dari Department for International Development, DFID, itu USAID-nya Inggris atau OSA-nya Inggris. International Climate Fund juga ikut andil. Lingkup ruang lingkup program atau scope of work program kami
akan menempatkan tim kecil di Jayapura selama pelaksanaan program. Saya yang memimpin tim kecil tersebut, dan sebagian besar sudah ada di Hotel Swissbell sekarang, mengelola dan menjalankan semacam rapat publik tentang KLHS. Kami sudah langsung terjun membantu teman-teman di Bapeda dengan KLHS untuk RPJMD dan RT/RW Papua. Jadi sudah ada hasil walaupun kami mulai agak terlambat. Perencanaan tata ruang itu salah satu fokus penting buat program kami. Itu akan memberikan asistensi teknis dan peningkatan kapasitas di tingkat provinsi dan 3 kabupaten yang menjadi fokus kami. Itu menjadi pilot atau perintis untuk program kami. 2 kabupaten lagi akan menjadi fokus untuk investasi hijau. Jadi semuanya ada 5 kabupaten yang nanti akan dipilih oleh program bersama-sama dengan Pemda provinsi. Dukungan atas perancangan dan penerapan rencana tata ruang untuk memastikan penerbitan izin guna lahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tugas utama kami sekarang adalah mensinkronisasi RT/RW Papua dengan RT/RW kabupaten yang ada, karena RT/RW Papua sudah baru dan terobosan yang ada di dalam dokumen itu cukup luar biasa, agak berani dibandingkan provinsi lain di Indonesia, tetapi kabupaten belum disinkronisasikan dengan apa yang dibuat dalam RT/RW waktu itu. Itu tugas dan PR cukup besar. Dan kami akan membantu Bapeda untuk menyusun peta Papua dengan resolusi 1:50.000. Manajemen dan Ibu sudah sepanjang hari saya duduk di sana juga sudah kedinginan, sudah mulai capek, tapi mungkin kita coba sedikit lagi Bapak dan Ibu ya, mungkin hanya tinggal 2 jam lagi mungkin ya. Jadi presentasi saya hari ini hanya akan singkat saja Bapak dan Ibu. Saya akan mengenalkan tentang proyek kami yang bernama Parsimon ya. Jadi dalam slot yang diberikan kepada Parsimon ini kita akan bagi 2. Saya akan kenalkan tentang proyek Parsimon, kemudian dari Pokja Kabupaten Jayapura yang telah terbentuk, Pak Lukman yang diwakili oleh Pak Lukman. Pak Lukman akan menyampaikan hasil sementara, hasil tripartit dari proses yang dilakukan oleh Pokja Perencanaan di Kabupaten Jayapura. Kebetulan Ibu Kepala Pokja dari Jayapura ada di sini, Ibu Yos. Kemudian juga proses ini sangat dimotori oleh Ibu Kepala Bapeda Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan kemarin MOU sudah kami tanda tangani bersama-sama antara Ikraf dengan Sekda yang mewakili Bupati Kabupaten Jayapura. Pak Alen boleh tolong ditampilkan? Yang merupakan kantor regional Asia Tenggara. Ya. Kemudian partner kita yang kedua adalah Task Force, jadi Papua Low Carbon Development Task Force, Emisi Nasional Indonesia, sebagai bagian dari kebijakan perubahan iklim. Jadi memang di awal desain daripada proyek ini kita ingin mencoba melingkan atau menyambungkan karbon density-nya atau kerapatan karbonnya seperti apa, sehingga kita bisa mengestimasi emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan. Ya, selain itu kita juga mempunyai peta zonasi dari unit perencanaan, di mana unit perencanaan ini agak berbeda dengan NTRW, NTRWP atau NTRWK pada khususnya, karena ini akan lebih detail daripada NTRWK. Jadi mungkin ada ilustrasi dari teman yang saya suka ya. Jadi dia bilang NTRWK itu kasarannya kalau kita bisa bilang, kalau kita punya rumah, kita sudah punya, sebenarnya kita sudah tahu emisi di masa lalu itu terjadi di mana saja, oleh siapa, berapa banyak ya. Jadi kita sudah bisa mencoba menganalisa
kira-kira emisi ini disebabkan oleh apa, perubahan penggunaan lahan apa, oleh siapa, di area yang mana, ya. Sehingga dari situ dari para pihak ini bisa duduk bersama-sama mencoba menganalisa kalau kita ingin mengurangi atau membuat aktivitas mitigasi untuk ke depan, di mana sih bisa kita lakukan apa, ya. Jadi ini ya, tabel ini Bapak dan Ibu, ini bisa merupakan suatu hasil daripada proses diskusi atau negosiasi ya, berdasarkan analisa dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Aktivitas seperti ini bisa dicoba diidentifikasi, misalnya aktivitas yang diperlukan ke depan adalah kegiatan konservasi atau restorasi melalui penanaman kembali hutan sagu sebesar 25% dari sempadan danau, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin rehabilitasi kawasan cagar alam. Nah, kemudian ada di mana itu? Itu ada di sudah ada mestinya diidentifikasikan di area planning unit yang mana kegiatan itu akan dilakukan. Jadi contohnya apakah mungkin itu terjadi akan dilakukan di satu area khusus di sini. Nah, dari sini ini nanti bisa dicoba dihitung ya, diestimasi dengan tools yang sederhana ya. Oleh Pokja bisa diestimasi kalau ini misalnya relnya atau reference emission levelnya, dengan strategi atau dengan aktivitas ini berapa sih kira-kira nanti emisi yang bisa dikurangi. Ya. Jadi ini adalah, kalau ini adalah reference emission levelnya, ini emisi yang bisa dikurangi. Kemudian jadi setelah adanya usulan atau identifikasi dari aktivitas mitigasi atau program yang dinilai strategis dan potensial sebagai hasil dari proses Pokja, misalnya list ini ya, daftar ini. Kemudian dari sini ini bisa dilihat, dicocokkan, dicoba dipadukan dengan program-program yang ada di kabupaten atau provinsi. Mungkin dicoba dipadukan dengan RPJM kabupaten, RPJM provinsi, nasional, kemudian mungkin adanya program rehabilitasi, Strapred+, Strap JRK, sehingga dari sini bisa dirunut mungkin mekanisme pendanaan apa ya yang cocok, yang bisa sesuai